Selamat pagi, Mbak. Mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini ya, karena peromongan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Sampean bertanya pekerjaan di Makau. Iya. Jadi teman saya ada yang nyari, dia nanya ke saya tuh, saya nggak tahu, saya dapat nomornya sampean dari teman saya. Oke ya. Nanti kalau teman sampean atau sampean mau tahu lagi, coba dilihat di channel YouTube saya, Sandro Jabrik. Ada beberapa hal yang banyak saya bahas tentang pekerjaan di Makau dan di situ saya jelaskan. Tapi hari ini sampean telepon tak jelaskan lagi sama sampean. Nanti teman-teman nih sampean suruh nonton channel YouTube saya. Ya aku nggak promosi, tapi di situ ada banyak hal yang mereka bertanyakan dan seperti apa bagaimana. Karena kalau saya jelasin ke sampean ini kan maksudnya nggak macam-macam pertanyaan yang beda-beda kayak mereka. Semakin banyak sampai nonton nanti semakin ngerti. Jadi gini Mbak, pekerjaan di Makau ya apapun itu pekerjaannya, baik security, baik kasino, baik panti pijat, baik ART, baik apapun itu sebenarnya ada dan boleh bagi orang Indonesia. Ada dan boleh bagi orang Indonesia. Tapi prosedurnya bagaimana? Ya karena tidak ada kerjasama antara Indonesia dan Makau. Ini saya garis bawahi lagi. Tidak ada kerjasama yang disepakati oleh Makau ketika Indonesia berkali-kali ingin mengajukan regulasi atau tata aturan. Makaunya masih belum membuka pembicaraan itu. Masih belum mau memberikan deal-dealan. Akhirnya kalau teman-teman bekerja di Makau itu ya silahkan tinggal cari majikan atau cari company atau cari perusahaan. Dan bagaimana cara nyarinya? Ya ada kadang di website Hello Job itu kalau pekerjaan formal. Ada website namanya Hello Job Makau, itu boleh dicari, banyak sekali pekerjaan yang ada di situ. Bagaimana prosedurnya ya nanti ada kirim CV, ada ngubungi perusahaannya yang ditayangkan di website itu boleh sampean buka, boleh sampean pelajari, itu yang pertama. Kalau ART ada namanya grup grup Makau Domestic Helper dan di situ tempat berkumpulnya para majikan-majikan. Aku nggak tahu sampean bisa googling apa enggak. Nah itu dua hal yang berbeda, job formal dengan job asisten rumah tangga. Dan kontrak di Makau kalau asisten rumah tangga 1 tahun. Kalau job formal saya nggak tahu karena semuanya bervariasi. Jadi kalau mencari pekerjaan sebaiknya dan seharusnya tidak melalui calo. Terus bagaimana? Ya bagaimana syaratnya dan seperti apa dan bagaimana nyarinya? Ya sekarang pertanyaan saya, kita punya kemampuan berbahasa dulu nggak? Bahasa apa aja yang bisa diterima di Makau? Di Makau bisa bahasa Kantonis, bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris. 3 bahasa itu apakah sudah dikuasai? Karena selama ini teman-teman mengandalkan mau cari kerja di luar hanya mengandalkan kemampuan yang saya mohon maaf untuk tidak mendiskreditkan atau menjelekkan. Hanya bondo nekat. Bisa dipahami Mbak maksud saya? Bisa. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang dari penjelasan saya, nah kan dari tadi kan saya ngomong, saya ganti lagi. Kira-kira menurut sampean bagian mana yang perlu sampean mau dibahas? Di sebelah mananya kira-kira? Oh, kalau untuk job itu intinya kan job mandiri ya. Maksudnya untuk tanda tangan kontraknya ya, bikin kontrak mandiri kan? Oh ya sudah, oh ya tadi Mas yang job untuk company itu Hello Job Makau ya? Ya, sampean buka webnya. Ada di YouTube-nya ya? Bukan. Kalau itu ada webnya, tapi di YouTube saya juga ada. Di YouTube saya juga pernah cerita tentang job di Makau yang menggunakan website Hello Job Makau. Cara ngetiknya di mana? Langsung www atau langsung? Ya www aja. Nanti ada di Google. Nah di Google sampean www Hello Job Makau itu dia akan keluar. Dan sebaiknya www perlu dot enggak? Ya kayak biasa. Kayak biasanya. Job Makaunya digandeng berarti.
Hello Job. Sampean ketik aja nanti dia muncul. Warnanya biru biasanya. Oh, baik. Saya paham. Terus kira-kira ada yang perlu didiskusikan? Kalau nggak ada yang perlu didiskusikan, saya boleh ngomong lagi supaya sampean jelaskan. Sudah kadung telepon kalau nggak dapat penjelasan kan nggak asik. Iya, gini Mas, makasih untuk infonya. Nanti bisa nggak nomornya sampean tak kasih ke teman saya biar dia telepon sendiri? Nah, sebaiknya suruh nonton channel YouTube saya dulu. Bukan berarti saya ngarahin ya. Tapi kalau nanti saya ajak omong itu biar nyambung. Bisa dipahami nggak? Oh iya, bisa. Jadi rata-rata teman-teman yang nge-share-nya adalah nomor telepon aja. Tapi tidak di-share-nya konten yang sudah saya buat. Kalau konten-konten yang sudah saya buat, kemudian mereka belajar melihat, bukan aku meromosiin YouTube-ku ya Mbak. Tapi orang-orang itu biar kalau kita ajak ngomong itu mereka tahu. Mereka sedikitnya agak lebih memahami. Nggak bener-bener nol. Kalau nol kan jadinya silakan telepon terus. Mesti asumsinya ngapain aku harus telepon aku tanya WA kan. Karena nggak kenal kan nggak sayang. Tapi kalau sudah pernah nonton atau 1 atau 2, setidaknya dia tahu dan memahami yang diajak ngomong siapa. Karena itu penting kan Mbak. Kita ngajak ngomong dan kita mau ngomong dengan siapa itu kalau kita tahu dan paham itu kan penting. Kan bagus. Daripada kita nggak tahu sama sekali kan. Nanti dipikirnya calo, dipikirnya orang ngasih kerjaan. Padahal ya cuman YouTuber kan kadang-kadang kan seperti itu tuh Mbak. Bisa dipahami. Iya, maksud. Iya, bisa. Terima kasih ya, Mas, atas waktunya. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman semuanya ya. Masih banyak hal yang kembali lagi orang tidak memahami, orang tidak tahu. Ya itu hal yang wajar karena kita nggak bisa juga ya, memaksa seseorang untuk mempunyai atau memiliki daya berpikir atau pengetahuan seperti kita. Itu impossible. Ya, mereka ya pasti dengan dirinya sendiri. Mereka dengan sesuatu yang mereka pikirkan, ya. Nah, maka dari itulah kenapa saya kenapa sih kok harus nyuruh-nyuruh nonton channelmu? Emang supaya penontonmu banyak, emang supaya kamu dapat gaji, supaya kamu dapat cuan. Itu kan pemikiran orang-orang yang memang kehidupannya hanya dipikirin pada cuan aja. Banyak hal yang saya sudah sajikan di dalam konten saya. Tapi ya karena memang konten saya itu membuat orang jadi berpikir. Konten saya itu memang membahas sesuatu yang ayo mikir. Jadi nggak banyak orang yang memang mau. Bahkan bersedia. Bahkan menyediakan waktunya untuk berpikir lebih dalam. Untuk memasukkan ke dalam pikirannya itu vitamin-vitamin. Memasukkan ke dalam pikirannya itu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat terjadi perubahan. Rata-rata para pembuat konten itu semua nyari yang lucu, yang kontroversi, ya supaya viral. Nah disitulah makanya saya memilih jalan yang sendiri. Saya tidak memilih jalan viral, saya tidak memilih jalan ikut-ikutan. Ya. Tapi saya justru ingin menciptakan di mana bahwa teman-teman itu punya tempat, punya rujukan, ya, punya satu hal atau punya di mana ketika kita itu berdiskusi atau bertanya sesuatu itu akan menemukan sebenarnya apa, duduk persoalannya bagaimana. Masalahnya bagaimana dan bagaimana kita harus menyikapinya. Ya pagi-pagi teman-teman habis beol udah disiapin sarapan, sudah ada yang telepon, nggak apa-apa, ya namanya orang kebingungan. Tidak ada hal yang lebih baik yang bisa kita berikan selain informasi-informasi yang bermanfaat. Karena sekali lagi ya teman-teman, ilmu yang bermanfaat itu ingat ya, pahalanya sampai akhir zaman. Bahkan kita meninggal pun kalau kita meninggalkan sesuatu yang nilainya baik, ya pengetahuan yang baik, ya kalian tahu sendiri. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.